Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sisi barat dari Jakarta International Stadium dan JIS sendiri menjadi salah satu venue atau tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung nanti dari tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember. Kemudian di beberapa lokasi kita lihat di sini pembukaan akses terus dilakukan, baik itu dari arah tol, kemudian juga pembangunan JPO, halte Transjakarta, serta stasiun KRL yang belum kita lihat secara signifikan pembangunannya di sekitar sini. Namun untuk penataan kawasan masih terus berlanjut, terutama pembuatan trotoar. Kita berada di rem sisi barat yang akan menghubungkan JIS dengan halte Transjakarta dengan berbagai koridor yang nantinya dapat membawa para penumpang atau para penonton menuju ke Jakarta International Stadium dari berbagai lokasi yang ada di pusat kota Jakarta. Baik, sebelum lebih banyak kita melihat progres-progres yang ada di sekitar sini tentang penataan kawasan JIS serta pembuatan trotoar di sisi barat, maka akses menuju ke Jakarta International Stadium bagi para penonton yang menggunakan tol dapat turun nantinya di sekitar Warakas ya ataupun Papanggo, tol baru. Tol tersebut adalah tol pelabuhan yang menghubungkan kawasan Tanjung Priuk dengan kawasan Ancol. Kemudian lagi bisa juga turun di sekitar arah Mangga 2 atau Gunung Sahari. Lalu akses berikutnya seperti yang ada di kanan kita persis di pinggir kali ini adalah JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk mengakomodasi para penonton yang nantinya bisa parkir di sekitar Ancol ataupun menggunakan Transjakarta yang ada di sana lalu menyeberang ke arah JIS. Nah, JPO tersebut membentang 450 meter di sekitar kali Ancol yang ada di sini, kemudian menyeberang lagi ke Jalan RE Martaniata yang kita lewati, serta lewat di bawah dari tol Harbor Road 2 yang tiang-tiangnya masih dalam pengerjaan. Lalu tentunya menyeberang lagi dari rel kereta, ada 4 rel di sekitar sini, lalu sampailah di zona utara atau sisi utara dari Jakarta International Stadium. Setelah kita menyeberang dari rel kereta, di bagian pinggir sini tadi ada sebuah tenda biru, dan tenda tersebut dipergunakan oleh warga Kampung Bayam yang lama sebagai tempat hunian agar berikutnya dapat masuk ke area Kampung Susun Bayam yang sudah dibangun. Namun belum ada tercapai kata sepakat, jadinya belum bisa memasuki area tersebut. Baik, di bagian pinggir pagar di sini kita melihat area trotoar yang sudah cukup luas dilengkapi dengan jalur sepeda. Berbeda dengan Jalan Sudirman ataupun jalan lainnya, jalur sepeda yang ada di sini digabung dengan trotoar, dan di beberapa negara kita juga melihat seperti itu. Trotoar dan jalur sepeda berada pada lokasi yang sama, kemudian dibatasi dengan kantin-kantin untuk membuat jalur tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya. Nah, akses menuju ke Jakarta International Stadium satu lagi nih ada di bagian kiri ya, yaitu di sisi selatan yang kalau kita lihat sudah ada pengerjaan pembongkaran dari pagar, kemudian persiapan material untuk membuat jembatan. Sedangkan untuk trotoar sendiri di area yang kosong tadi belum ada pengerjaan apa-apa. Ke arah Rumah Sakit Sulianti Saroso di Jalan Sunter Permai Raya nampaknya juga ikut tertata dengan adanya trotoar-trotoar baru yang dapat dipergunakan oleh masyarakat di sekitar sini untuk menuju ke rumah sakit ataupun ke arah perumahan-perumahan yang ada di sekitar Sunter Permai Raya. Kemudian di seberangnya di sini areanya masih banyak dipergunakan oleh warung-warung ya. Sebenarnya di belakang warung tersebut ada saluran air dan itu merupakan bagian dari pinggir jalan. Nah, mudah-mudahan ikut dapat ditata sehingga menjadi lebih rapi, lebih baik untuk dapat dilewati oleh masyarakat apakah akan menuju ke JIS ataupun masyarakat yang bermobilitas beraktivitas di sepanjang Jalan Sunter Permai Raya. Sebelum ada jalan ini, tadinya jalan yang kita lewati cukup sempit ya, dan hanya ada satu jalan, kemudian 2 lajur, 2 arah kendaraan. Kemudian saat ini diperlebar untuk menjadi akses menuju ke Jakarta International Stadium, dibeton, lalu di bagian tengah nampaknya akan dipersiapkan menjadi taman ataupun hal-hal lainnya terkait dengan penghijauan, biasanya seperti itu. Proses pembuatan trotoar sendiri memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah membersihkan areanya, kemudian membongkar bila ada saluran-saluran, melakukan relokasi, kemudian menggali. Nah, proses penggalian dilakukan oleh alat-alat berat. Setelah digali dipasanglah U-ditch ya, ataupun beton-beton precast, beton-beton kotak yang sudah dicetak tinggal ditaruh di dalam galian.
Kemudian membuat tulang-tulang ataupun beton-beton membentang di antara kedua sisi dari saluran tersebut. Lalu ditaruh bondex ataupun seng-seng yang dipersiapkan untuk proses pengecoran. Di bagian atasnya akan dicor sehingga menjadi rapi. Lalu ditaruhlah batu-batu alam atau batu-batu andesit yang akan dipergunakan sebagai permukaan dari trotoar, ya. Nah, di beberapa bagian biasanya dibuat bolong-bolong ataupun nantinya dipasang kotak-kotak beton yang dapat diangkat sebagai sarana untuk melakukan pemeliharaan dari saluran air yang ada. Di bagian pinggir jalan dan trotoar dipasang kanstin-kanstin seperti ini sehingga bagian trotoar menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan jalan. Tak lupa juga dilengkapi dengan guide block yang berwarna kuning ubinnya sebagai petunjuk jalan bagi para difabel. Hanya saja di sini trotoarnya sudah selesai dan sama kasusnya dengan beberapa lokasi lainnya di Jakarta, setelah trotoar selesai maka dipergunakan untuk berjualan dan juga untuk parkir. Dari itu memang kita harapkan setelah proses penataan kawasan menjadi selesai, ada aturan-aturan dan juga penindakan-penindakan serta penjagaan kawasan dari hal-hal yang tidak diinginkan penggunaannya, ya. Jadi tidak menggunakan area trotoar sebagaimana mestinya sebagai jalur pejalan kaki. Lalu ke arah dari pengadilan, di sini juga sudah selesai semua, termasuk pemasangan dari guide block yang berwarna kuning. Lampu-lampu yang kita perhatikan yang baru ada di sisi depan dari JIS sendiri, sedangkan lampu jalan yang di sini masih menggunakan lampu yang lama. Bahkan di tengah ini sudah menggunakan LED, ya. Lampu LED sendiri itu juga cukup hemat dibandingkan dengan lampu bola yang bulat, ya, seperti itu yang warna kuning. Kemudian di bagian trotoar ada area yang dilubangi, yang kotak-kotak itu akan dipergunakan untuk nantinya pemeliharaan saluran air yang ada di bawahnya. Kotak-kotak tersebut akan ditaruh beton kotak lagi di atasnya yang bisa diangkat. Lalu di bagian tengah ini yang masih kita lihat sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya, mudah-mudahan ikut dalam proses penataan. Di bagian tengah di sini terdapat pepohonan di bagian median jalan, lalu ada pot-pot bunga dari beton, ya, yang disiapkan untuk area tanaman. Kemudian tanah yang di antara kedua jalan ini atau di bagian median jalan itu cukup rendah sejak dari dicornya area jalan yang ada di kiri kanan kita atau di jalan Danau Sunter Barat. Tentunya dapat membahayakan kendaraan-kendaraan yang tidak aware atau tidak melihat bahwasannya ada permukaan jalan yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan yang dilewati. Jadi kita harapkan ikut ditinggikan, kemudian diberikan pembatas jalan serta petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu sehingga aman bagi para pengendara yang melewatinya. Kemudian di beberapa lokasi di sisi tengah juga kita lihat adanya gutter. Gutter ini beton-beton yang mirip kanstin, tapi fungsinya adalah penyambung antara sisi jalan dengan kanstin. Jadi ada bagian yang melekuk dan turun di pinggir jalan, kemudian di sana dipasang juga kisi-kisi air, ya. Jadi air yang ada di jalan langsung masuk ke area saluran-saluran atau tali-tali air sehingga tidak menggenangi jalan. Nah, area ini tadinya ditutup dengan seng, kemudian banyak pepohonan, banyak semak-semak. Saat ini sudah rapi di bagian pinggir ke arah halte Transjakarta. Halte ini sudah ada sejak lama setelah JIS berdiri, dan itu menghubungkan beberapa lokasi di kota Jakarta ke Jakarta International Stadium melewati Jalan Danau Sunter Barat. Batu-batu kali juga disiapkan di sini, kemudian juga pasir, ya. Tentunya untuk persiapan pengecoran serta pembuatan trotoar bagi para pengguna yang nantinya menggunakan menumpangi bus Transjakarta menuju ke sisi bawah dari JIS. Sedangkan untuk naik ke atas JIS di sini juga sudah disiapkan remnya. Jadi di bagian kiri kita atau persis di pinggir dari rem sisi barat ini sudah banyak material-material yang disiapkan. Biasanya akan dilanjutkan dengan pembuatan saluran air, kemudian menutup saluran air, lalu melakukan pengecoran. Setelah pengecoran maka akan dipasanglah batu-batu andesit atau batu-batu yang dipergunakan untuk menjadi permukaan dari trotoar. Sedangkan batu-batu kali ternyata dipasang di bagian pinggir, ya, di arah rem.
atau jalur naik turun ke JIS yang ke arah atas di sana di bagian pinggir bawah dekat tiang-tiangnya. Seng itu tadinya berada di pinggir jalan dimundurkan sampai ke arah rem. Nah, dengan adanya pondasi batu kali di ujung sana di sekitar dari seng, kemudian juga ada batu kanstin dibuat lebih tinggi di sini, dipasang gutter ya di antara gutter ataupun beton-beton di sisi bawah antara jalan dengan batu kanstin ada lubang-lubang, itu nanti buat kisi-kisi air, lalu ditutup ya si area ini yang ada tanahnya ditimbun, diratakan dan dipasanglah batu-batu alam sebagai permukaan trotoar. Nah, kita bisa lihat contohnya di ujung sana. Pasir-pasir dan juga tanah disiapkan di sini ya untuk penyelesaian trotoar tersebut. Tentunya sebelum dicor biasanya ditaruh plastik seperti ini. Papan-papan pengumuman dan juga informasi-informasi dipasang di area ini untuk memberitahukan kepada masyarakat jangan mendekat ya, tentunya bagi kawasan-kawasan yang sedang dikerjakan proses pembuatan dan penataan trotoarnya. Jadi kalau kita dapat simpulkan dan kita amati sejauh ini penataan trotoar sudah makin banyak di sisi barat, sedangkan sisi timur masih belum ada kegiatan apa-apa karena di sana terdapat kali, lalu di seberangnya ada perumahan penduduk ya. Untuk sisi selatan mungkin dalam tahap pembukaan akses baru, sedangkan sisi utara akan disambungkan dengan JPO menuju ke arah Ancol. Nah, di sisi barat sendiri di seberang jalannya di sini juga terdapat angkutan kota Mikrotrans. Mungkin ini adalah terminal bayangan karena memang tidak ada informasinya. Lalu di depan dari area tersebut juga di pinggir jalannya dibuatkan trotoar. Lalu untuk penerangan, area ini dilengkapi dengan lampu-lampu PJU yang baru berbasis LED. Di atas ini tiangnya dicat berwarna oranye, kemudian di bawah nih berwarna putih. Sedangkan di bagian pinggir kita juga melihat ada area-area kosong ya. Apakah itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir tambahan bagi JIS, kita belum tahu. Nah, ini ada penyeberangan rel kereta, perlintasan sebidang lebih tepatnya antara kendaraan bermotor dan kereta. Ya, mudah-mudahan beberapa harapan dari sahabat-sahabat Honor Indonesia dan juga masyarakat untuk membuat underpass ataupun ya underpass ya di sekitar sini. Namun kalau kita perhatikan cukup sempit untuk underpass. Jadi memang diharapkan JIS punya akses dari beberapa lokasi lainnya selain di sisi barat sendiri ya, ditambah di sisi barat di sini ada tadi perlintasan sebidang kereta. Sebagian dari trotoar ini nampaknya sudah makin selesai dan juga mulai dibersihkan oleh para petugas dan pekerja yang ada di sini. Untuk jalur sepeda dicat berwarna hijau, kemudian ada guide block berwarna kuning di bagian tengah. Pintu masuk di sisi barat ini ada untuk umum, kemudian ada untuk VIP dan ada untuk atlet. Jadi ada 3. Kemudian untuk keluarnya ada di seberang dari rem di sana ke arah Sunter Permai Raya situ. Juga ada 3 jalur keluar ya. Nah, memang yang ditakutkan adalah adanya satu akses keluar masuk, kemudian lagi ada pertandingan, lalu salah satu dari tim kalah, kemudian keluar masuk menggunakan jalur yang sama. Tentunya ini akan berbahaya serta menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semuanya ingin safe, ingin nyaman, ingin aman, ingin lancar tentunya. Di bagian pinggir dari trotoar setelah jalur sepeda sendiri ada pepohonan yang memang ditanam dan disiapkan di sekitar sini. Tadinya trotoar tersebut ya yang di bagian kiri kita ini adalah saluran air yang cukup besar yang di bagian atasnya dipasang beton-beton memanjang, kemudian dilakukan pengecoran menjadi area trotoar. Baik, ini adalah pintu keluar yang ada di sisi barat dari JIS dan dapat dipergunakan untuk bis-bis juga ya. Kalau kita lihat cukup besar areanya di sekitar sini. Untuk jalur kendaraan dari 2 arah yang berbeda, di bagian sini diberi pembatas jalan tentunya untuk mengamankan arus lalu lintas persis di depan Jakarta International Stadium. Sedikit lagi ini bagian ke pinggir pintu keluar masih disiapkan anyaman-anyaman besi, kemudian dilakukan pengecoran, namun pengecorannya akan berwarna hijau, itu dipergunakan untuk sepeda. Baik, kita pantau bersama ke depan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.